I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they... Halo semuanya, kembali lagi di channel Anto Ajax. Dan sebelumnya admin doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk kali ini admin akan membawakan lanjutan alur cerita Akatsuki no Yona Season 2. Di mana ini merupakan video pembahasan part kedua, yang kalau di manganya ada pada chapter 52. Di awal chapter diperlihatkan Yona yang masuk ke tenda, untuk melihat Shina yang terluka akibat pertarungan sebelumnya. Di dalam tenda sudah ada Yun yang merawat luka Shina, dan juga Zeno serta Kija yang khawatir dengan kondisi Shina. Beberapa saat kemudian, Hak dan JH kembali setelah mereka memindahkan para bandit ke jalanan dengan harapan, mereka akan ditangkap oleh petugas yang lewat. Malam pun tiba, dan dikarenakan tenda dipakai oleh Shina, sehingga Yona mau tak mau harus tidur di luar. Karena keadaan tersebut membuat Kija khawatir kepada Yona, sedangkan JH ingin mengambil kesempatan untuk tidur di samping Yona. Tapi Yona malah memilih untuk tidur dengan Hak, dan berkata bahwa Hak adalah yang terbaik. Di saat semuanya tertidur, Yona diam-diam ingin mengambil pedang Hak, tapi Hak langsung tersadar dan memegang tangan Yona. Hak pun mengajak Yona pergi ke tempat lain untuk berbicara. Yona pun meminta tolong kepada Hak untuk mengajarinya cara berpedang. Di saat Yona membungkukkan badan, Hak tiba-tiba menghentikannya dan berkata bahwa seorang putri tidak boleh merendahkan kepalanya kepada pelayannya. Hak meminta kepada Yona bahwa dia harus memerintahnya baru dia akan mengajarinya. Akhirnya mendengar hal tersebut membuat Yona memerintah Hak untuk mengajarinya pedang. Di lain tempat, di Kastil Saika, para petugas dari suku api melaporkan mengenai kelompok bandit yang melanggar hukum yang bernama Naga Hitam dan kelompok perut lapar, kepada anak tertua dari Jenderal Kan Sujin yaitu, Kan Kyoga. Setelah mendengar itu, Kyoga pergi menemui adiknya Kan Taijun yang masih frustasi akibat berita kematian Yona. Melihat hal tersebut, Kyoga memberikan tugas kepada Taijun untuk menangkap kelompok bandit yang tidak lain adalah Yona dan Hak CS. Setelah diberi tugas, mau tak mau Taijun harus pergi menangkap bandit yang disuruhkan. Ketika Taijun dan ajudannya Haukchi tiba di kantor pemerintahan suku Api Selatan, mereka disambut oleh para pelayan yang ada di sana. Beberapa lama setelah tiba di sana, para pelayan heran melihat kelakuan Taijun yang hanya duduk frustasi, dan melihat keluar jendela, di mana dia harusnya pergi menangkap bandit yang disuruhkan. Haukchi yang ada di sana pun memberitahu bahwa dia memang orang yang harus dikasihani. Setelah mengatakan itu, Haukchi lanjut menggali informasi kepada pelayan di sana, mengenai bandit yang bernama Naga Hitam dan kelompok perut lapar. Haukchi pun mengajak tuannya Kan Taijun untuk pergi ke desa Katan demi mencari informasi lebih. Di desa tersebut, secara tiba-tiba Taijun bertemu dengan Yun yang melindungi seorang anak kecil. Yun yang awalnya takut akan dibunuh oleh Taijun, tiba-tiba heran melihat Taijun menangis di depannya. Haukchi pun menyuruh Yun untuk mengabaikannya dan bertanya kepada Yun mengenai bandit yang diperintahkan untuk ditangkap. Secara tiba-tiba, petugas suku api yang ada di sana menemukan pajak tersembunyi. Mendengar hal itu, Yun pun tersenyum dan berkata bahwa ini waktunya memulai pekerjaan kami. Dan JH pun muncul dan menyerang para petugas dari atas. Dilanjut dengan Kija yang juga muncul untuk membantu. Taijun yang melihat itu, hanya diam dan mengira bahwa mereka adalah dewa kematian yang datang untuk mencabut nyawanya. Diambang keputusasaan, setelah diinjak oleh JH, Taijun tiba-tiba mendengar suara Yona, yang membuat Taijun berusaha berdiri melawan injakan JH. Di tengah usahanya, Kija langsung mengangkat Taijun dan melemparnya pergi menjauh. Beberapa saat setelah itu, Taijun tersadar di penginapannya. Setelah sadar, Taijun yang mengingat mendengar suara Yona, membayangkan bahwa Yona disandera oleh bandit tersebut yang tidak lain adalah JH dan Kija. Taijun dan pasukannya beberapa kali pergi mencoba menyerang Kija dan JH, tapi selalu gagal. Hingga akhirnya, Taijun memutuskan untuk menyamar masuk ke desa Katan. Di desa tersebut, Taijun bertemu dengan Shina dan Kija, yang untungnya Kija tidak mengenali Taijun. Taijun yang pura-pura sakit, membuat Kija membawanya ke tempat penampungan orang sakit. Di sana Taijun bertemu dengan Zeno yang bermain dengan anak-anak. Melihat kehidupan di sana, di mana orang-orang sangat menghargai setetes air, membuat Taijun merasa bersalah karena telah menganggap mereka menyembunyikan para bandit.
Di tengah perasaan bersalahnya, Taejun tiba-tiba mendengar suara Yona, dan pergi mengikuti sumber suaranya. Taejun yang tidak bisa menemukan Yona, malah tersesat dan kedinginan. Mengira dia akan mati kedinginan, dia secara tidak sengaja menemukan api unggun, yang akhirnya membuat dia bertemu dan bertatap mata dengan Hak. Pertemuannya dengan Hak membuat Taejun awalnya tidak percaya bahwa orang yang dia temui adalah Hak, mengingat Hak dan Yona terjatuh dari jurang di pertemuan terakhir mereka. Yun pun datang dan memanggil Hak dengan sebutan Thunder Beast, yang membuat Taejun kaget dan secara tidak sengaja menjatuhkan sinyal kembang api ke api unggun. Sinyal tersebut pun menyala, dan dilihat oleh para tentara suku api yang sudah bersiap menyerang kelompok Hak dan Yona. Mengetahui bahwa banyak tentara yang menuju ke arah mereka, Hak berencana menjadikan Taejun sebagai sandera. Taejun yang akhirnya bertemu dan mengetahui bahwa Yona masih hidup, akhirnya menangis, dan meminta Yona untuk membebaskannya, supaya dia bisa menghentikan tentara suku api yang menuju ke arah mereka. Awalnya Yona tidak percaya, dikarenakan sebelumnya Taejun mencoba membunuh Hak. Tapi dikarenakan Yona melihat muka Taejun yang penuh dengan air mata dan keseriusan malah membuatnya tertawa. Yona akhirnya meminta Hak untuk melepaskan Taejun, dan memerintahkan Taejun untuk menghentikan pasukannya. Taejun pun akhirnya pergi dan berhasil menghentikan pasukan suku api untuk menyerang. Dan part kedua dari season kedua pun selesai.